Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas penilaian akhir semester Matematika kelas 4 SD Part 2. Langsung saja ya teman-teman, kita ke soal nomor 16. Faktorisasi sebuah bilangan adalah 3 pangkat 2 kali 5 kali 7. Bilangan yang dimaksud adalah titik-titik. Nah, untuk mencari bilangan itu berapa, yuk kita tinggal mengalihkan ya teman-teman faktor-faktor yang ada. Berarti di sini kan 3 pangkat 2 itu kan sama dengan 9. Kemudian dikalikan 5 dikalikan 7 sama dengan 315. Nah, jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Lanjut kita ke soal nomor 17. Faktorisasi prima dari bilangan 280 adalah titik-titik. Untuk mencari faktorisasi prima yang mudah kita menggunakan pohon faktor ya teman-teman. Maka kita cari pohon faktor dari 280. Kita bagi 2 ya teman-teman. Hasilnya 140. 140 kita bagi 2 lagi. Hasilnya 70. 70 kita bagi 2 lagi ya teman-teman, hasilnya 35. Nah, 35 ini bisanya dibagi 5 ya, hasilnya 7, kemudian 7 dibagi 7, hasilnya 1. Nah, sekarang sudah habis teman-teman. Nah, faktorisasinya berapa ya? Kita lihat ya, di sini 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Maka 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 kali, di sini ada 5, kemudian kali 7. Jadi jawabannya yang mana teman-teman? Yaitu yang B ya teman-teman. 2 pangkat 3 kali 5 kali 7. Lanjut ya teman-teman, kita ke soal nomor 18. Faktorisasi prima dari sebuah bilangan adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 11. Pertanyaannya yang A, bilangan berapakah yang dihasilkan dari faktorisasi tersebut? Kita jawab dulu ya yang A ini, maka bilangan yang dihasilkan adalah hasil perkalian dari 2 pangkat 2 kali 3 kali 11 itu sama dengan 132 ya teman-teman. Langsung kita jawab saja di sini. Kemudian pertanyaan yang B, buatlah pohon faktor bilangan tersebut. Berarti kita mencari pohon faktor dari 132. Di sini kita tulis 132 dibagi 2 ya teman-teman. Kemudian hasilnya adalah 66. 66 itu dibagi 2 lagi ya teman-teman. Hasilnya 33. Kemudian 33 dibagi 3 hasilnya 11. Nah, kemudian 11 ini dibagi 11. Hasilnya 1. Nah, kalau sudah hasilnya 1 berarti sudah selesai. Jadi pohon faktornya seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut nomor 19. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada 45. Nah, 45 itu terbentuk dari perkalian 1 kali 45. Kemudian bisa jadi 3 kali 15 atau 5 kali 9. Sedangkan yang kedua ada bilangan 60. 60 itu bisa dihasilkan dari 1 kali 60 atau 2 kali 30 atau 3 kali 20 atau 4 kali 15 atau 5 kali 12 atau 6 kali 10. Nah, faktor persekutuan dari 45 dan 60 adalah titik-titik. Persekutuan itu artinya faktor yang sama dari 45 dan 60. Maka kita tandai sama-sama ya. Di sini yang sama adalah 1. Kemudian ada lagi 3. Kemudian ada lagi 5 ya teman-teman. Masihkah ada yang sama lagi? Ternyata ada, yaitu 15 ya teman-teman. Kita tandai. Nah, selain itu sudah tidak ada ya teman-teman. Jadi faktor persekutuan dari 45 dan 60 adalah
1, 3, 5, dan 15. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ya teman-teman, kita ke soal nomor 20. EPB dari 48 dan 72 adalah titik-titik. Oke teman-teman, kita menggunakan pohon faktor. Kita cari faktorisasi dari 48. 48 dibagi 2 sama dengan 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi faktorisasi dari 48, 2 pangkat 4 kali 3. Kemudian kita cari faktorisasi dari 72. 72 dibagi 2 sama dengan 36. 36 dibagi 2 sama dengan 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi faktorisasinya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, kemudian FPB-nya berapa teman-teman? Kita ingat ya bahwa FPB dicari dengan mengalihkan faktor yang sama dengan pangkat terkecil ya. Di sini kita lihat yang sama ada faktor 2. Ini 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 3. Sama-sama 2 ya teman-teman. Yang paling kecil faktornya adalah 2 pangkat 3. Maka kita ambil 2 pangkat 3. Kemudian dikalikan dengan sini 3, di sini 3 pangkat 2. Yang lebih kecil adalah 3 ya teman-teman. Maka kita ambil yang 3. Jadi FPB-nya sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Yaitu 24. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Lanjut ya teman-teman, kita ke soal nomor 21. KPK dari 6, 8, dan 24 adalah titik-titik. Baik teman-teman, kita cari faktornya. 6 itu bagi 2 sama dengan 3. Bagi 3 sama dengan 1. Jadi faktornya 2 kali 3. Kemudian 8 teman-teman. 2 pangkat 3. 24 kita bagi 2 sama dengan 12. Kita bagi 2, 6. Kita bagi 2, 3. Kita bagi 3 sama dengan 1. Jadi faktorisasinya 2 pangkat 3 kali 3. Nah, KPK itu kan diambilkan dari faktor yang sama diambil yang pangkat terbesar. Di sini ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 3 itu kan faktor yang sama. Nah, diambil yang paling besar pangkatnya, berarti kita ambil 2 pangkat 3. Kemudian faktor yang lainnya yang tidak sama kita kalikan semuanya. Nah, di sini kebetulan di sini ada 3 dan di sini ada 3, maka karena sama kita ambil salah satu, maka dikalikan 3. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8 kali 3, 24. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 22. Perhatikan kelipatan bilangan berikut. Di sini ada kelipatan 6 dan kelipatan 8 ya teman-teman. Yang jadi pertanyaan, kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 adalah titik-titik. Nah, kita cari faktornya saja ya teman-teman. Nah, kalau dari 8 dan 12, maka kita cari yang pertama yang 12, kita tandai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang yang kelipatan dari 8 itu kan ada 8, 16, 24, dan lain-lain. Nah, dari kelipatan 12 dan 8, manakah yang sama atau manakah yang bersekutu?
Maka kita tandai kelipatan 8 yang sama dengan kelipatan 12. Di sini ada 24. Kemudian ada 48, ada 72, ada 96. Jadi kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 adalah 24, 48, 72, dan 96. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut nomor 23, KPK dari 64 dan 80 adalah titik-titik. Kita cari dulu ya teman-teman faktorisasi dari 64 dan 80. 64 kita bikin pohon faktor ya teman-teman, bagi 2. Hasilnya 32. Bagi 2 hasilnya 16. Bagi 2 lagi hasilnya 8. Bagi 2 lagi hasilnya 4. 4 bagi 2 hasilnya 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. Jadi faktorisasi dari 64 itu adalah 2, pangkatnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6. Kemudian dari 80, kita juga bikin pokok faktor. 80 dibagi 2, 40. Bagi 2, 20. Bagi 2 lagi, 10. Bagi 2 lagi 5, bagi 5 sama dengan 1. Jadi faktorisasinya 2 pangkat 4 kali 5. Sekarang KPK. KPK itu diambil dari faktor yang sama, diambil pangkat terbesar. Ada 2 pangkat 6 dan 2 pangkat 4. Maka yang diambil 2 pangkat 6. Kemudian dikalikan faktor lainnya yaitu 5. Jadi hasilnya kan 64 dikali 5, 320 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 24. Rani membagikan 42 buah pepaya dan 98 apel ke tetangga. Setiap tetangga menerima pepaya dan apel dalam jumlah yang sama. Banyak tetangga yang menerima adalah titik-titik. Ini kita berarti mencari FPB dari 42 dan 98. Kita mulai dari 42. Dibagi 2 sama dengan 21 bagi 3. Sama dengan 7 bagi 7 sama dengan 1. Jadi faktorisasinya 2 kali 3 kali 7. Kemudian 98 bagi 2 hasilnya 49. Bagi 7 hasilnya 7. 7 bagi 7 hasilnya 1. Jadi faktorisasinya 2 kali 7 pangkat 2. Nah FPB itu kan dicari dari faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, di sini ya teman-teman, faktor yang sama ada berapa? 2. Kita tulis dulu 2. Kemudian dikalikan yang sama lagi antara 7 dan 7 pangkat 2. Kita ambil yang 7. Berarti FPB-nya 2 kali 7 sama dengan 14. Jadi jumlah tetangganya si Rani itu ada 14. Jawabannya yang C. Lanjut ya teman-teman ke soal nomor 25. Edo dan Doni berlatih karate di tempat yang sama. Edo berlatih setiap seminggu sekali. Doni berlatih setiap 6 hari sekali. Mereka berlatih bersama pertama kali tanggal 13 April 2021. Pada tanggal berapa mereka akan berlatih bersama-sama untuk kedua kalinya? Ini kita mencari KPK dari seminggu itu kan berarti 7 ya. Berarti KPK dari 7 dan 6.
Nah, 7 itu kan sama dengan 1 kali 7 ya teman-teman. 6 itu sama dengan 2 kali 3. Lah KPK-nya itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 7. 42. Nah, sekarang kapan mereka berlatih bersama untuk kedua kalinya? Kita hitung ya, 42 hari setelah tanggal 13 April. 13 April kita tandai sampai ke 30 April itu kan 17 hari ya. Nah, di sini ada 42 kurangi 17 sama dengan 25. Berarti mereka bersama lagi pada tanggal, nah di sini 30 April ditambah sisanya tadi ya teman-teman, yaitu 25. Sama dengan 25 Mei tahun 2021. Nah, demikian dulu ya teman-teman pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.